Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krimalina Tunisa, saya dari PGRI Sumatera Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi pernikahan bersih. Ada beberapa agenda dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Yang pertama lamaran, yang kedua mak baca tauriolo, yang ketiga mapaci, yang keempat mapendrek temak, yang kelima mengalisi, yang keenam mapendrek pisi, yang ketujuh akad, yang kedelapan mas pasikarawa dan dipak tauriolo, yang kesembilan acara inti, dan yang terakhir maparola. Pernikahan adat Bugis memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan makna. Suku Bugis berasal dari etnis Dutro Melayu atau Melayu Muda yang datang ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi dari Yunan, Cina Selatan. Mereka kembali merantau ke berbagai wilayah dan negara untuk meninggalkan pemerintahan yang sewenang-wenang dan demi kepentingan ekonomi. Pernikahan adat Bugis dimulai dengan ritual mapasoboting yang berarti merawat pengantin, di mana calon pengantin wanita diberikan perawatan secara privat sebelum hari pernikahannya. Ritual ini dilakukan untuk mengeluarkan keringat yang tidak baik dari dalam tubuh calon pengantin perempuan dan untuk mengharumkan rumah tangga. Baik, yang pertama adalah lamaran. Lamaran adalah prosesi formal yang dimana pihak laki-laki atau keluarganya meminta tangan wanita dari keluarganya untuk dinikahi. Lamaran merupakan tahap awal sebelum menuju pernikahan dan biasanya melibatkan kedua keluarga besar. Beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam proses pernikahan lamaran adalah yang pertama pertukaran cincin, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pemberian serahan atau hadiah, yang keempat pertemuan antara keluarga besar, yang kelima pembicaraan mengenai rencana pernikahan seperti tanggal pernikahan, mas kawin, dan persiapan pernikahan lainnya. Lamaran biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat. Dalam agama Islam, lamaran disebut khitbah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bicara. Selanjutnya, mak baca tauriolo. Mak baca tauriolo atau baca doa selamat turun-temurun. Menurut keluarga kami, mak baca tauriolo ini adalah proses meminta izin kepada kakek atau nenek moyang atau sesepuh dulu bahwa kita akan melaksanakan adat istiadat dan meminta selamat dari mereka selama acara pernikahan berlangsung. Selanjutnya ada mapaci. Mapaci memiliki makna simbolis yaitu mensucikan diri dari hal-hal negatif, mempersiapkan mental calon pengantin, mengharapkan perkawinan langgeng dan kuat. Dalam proses mapaci, calon pengantin akan meletakkan daun paci di tangannya. Selain itu ada beberapa peralatan yang digunakan dalam proses mapaci seperti paci, yaitu salep yang biasa berasal dari tanah Arab atau tumbuhan dalam negeri. Yang pertama ada daun kelapa, daun pisang, bantal, gula, sarung sutra, dan lilin. Mapaci dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah di kediaman masing-masing calon pengantin dan dihadiri oleh kerabat dekat dan tetangga. Selanjutnya ada mapendrek temak. Mayoritas suku Bugis adalah pemeluk agama Islam, oleh karena itu di dalam proses pernikahan adat Bugis ada ritual khatam Al-Quran. Dalam proses ini juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pernikahan dapat berjalan lancar yang disebut dengan mapendrek temak. Proses ini biasanya dilakukan di rumah dengan memberikan suguhan berbagai macam kue-kue tradisional Bugis sesuai ritual ini. Setelah ritual ini, kemudian ada ritual yang disebut dengan mapaci. Mapaci dalam proses memberikan daun pacar ke calon. Selanjutnya ada mengalisi. Mengalisi ini atau dikenal dengan mengalis. Ritual adat ini di mana mempelai akan dikerik atau diambil sedikit alisnya untuk dirapikan dan setelahnya diberi makan kelapa dan gula merah. Setelah itu diminumkan air. Dilakukan secara bergantian oleh orang-orang tua atau orang mengerti banyak tentang tradisi ini. Yang selanjutnya ada mapendrek pisi. Mapendrek pisi atau seserahan. Seserahan adalah hadiah yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita di luar mahar. Seserahan merupakan bagian dari tradisi pernikahan yang memiliki makna dan simbol tertentu. Yang pertama ada simbol kesanggupan calon pengantin pria untuk bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon pengantin wanita. Yang kedua, bentuk penghormatan dari pria kepada keluarga mempelai wanita, lambang kesejahteraan bagi kedua mempelai. Yang selanjutnya penghormatan terhadap adat, tradisi, dan budaya.
bahasa lain dari mengatakan cinta, doa, dan harapan. Seserahan biasanya berisi barang-barang seperti peralatan rumah tangga, perhiasan, tempat tidur, lemari, meja, kursi, dan alat-alat dapur, kosmetik, pakaian, kain bahan, aksesoris, dan pakaian tidur, rangkaian bunga, kain songket, gawai, dan lain sebagainya. Setelah melalui beberapa ritual sebelumnya, sampailah kepada akad. Akad adalah perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih. Diwujudkan melalui ijab dan kabul. Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd, yang berarti ikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Contoh akad adalah akad nikah yang merupakan rangkaian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan wali menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dengan mempelai laki-laki. Sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan dan mempelai laki-laki atas ijab dari wali. Selanjutnya ada Mapasikarawa dan Lipa Tauriolo. Selesai akad nikah, proses pernikahan adat Bugis adalah Mapasikarawa. Pada proses ini mempelai pria akan dibimbing untuk masuk ke kamar pengantin dan bertemu dengan istrinya secara resmi. Namun sebelum memasuki kamar akan ada ritual ketuk pintu. Ketuk pintu ini dimaksudkan untuk meminta izin pihak keluarga mempelai wanita agar diperbolehkan masuk. Setelah memasuki kamar, kemudian dilakukan ritual Mapasikarawa. Mapasikarawa adalah bentuk sentuhan pertama dari suami ke istrinya. Biasanya tersentuhan tersebut diutamakan ke pundak karena melambangkan hubungan sejajar antara suami dan istri dalam rumah tangga. Selain itu juga dilakukan sentuhan ke ubun-ubun, dada, atau perut. Selanjutnya ada Lipa Tauriolo. Terakhir adalah pemakaian sarung yang kemudian dijahit. Ini menandakan agar pasangan yang baru menikah terus bersatu dalam pernikahan tersebut. Setelah ritual Mapasikarawa selesai, dilanjutkan dengan sungkem kepada orang tua dan keluarga yang dituakan dari mempelai wanita. Jadi, Lipa Tauriolo itu adalah sarung temurun-temurunnya suku Bugis. Jadi, dalam satu sarung besar warna putih itu, dua mempelai masuk ke dalamnya dan dihitung oleh keluarga mempelai perempuan, dihitung siapa yang akan berdiri di luar. Pokoknya itu semacam games lah, yang games turun temurun gitu, acara pernikahan melengkapi. Merupakan kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria. Mempelai wanita juga membawa seserahan yang bersifat perlengkapan pribadi serta kue-kue tradisional untuk mempelai pria. Kunjungan ini merupakan momen paling penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita atau ke rumah yang sudah mereka siapkan berdua. Baik, itu semua penjelasan dari orang tua saya. Saya mewawancarainya sendiri dan memakai beberapa foto-foto saat acara pernikahan beliau. Baik, segini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Saya Iklim Majid pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.